Bani Hamid, keluarga yang kuat. Dengan cinta dan kasih sayang, kami berdiri bersama. Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, kalau semangat pagi, pagi ya. Ulang lagi, semangat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar dulur-dulur semua? Nah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan karunia berupa iman dan Islam, karunia berupa kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin. Mudah-mudahan juga sehat ekonominya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang kesekian kalinya kita mengadakan halal bihalal. Ada yang tahu sejak kapan kita mengadakan halal bihalal? Tidak ada yang ingat. Sudah lama. Sejak tahun, betul itu 86. Jadi kalau 86 sekarang 2026 berapa tahun? 40 tahun persis. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, sudah 40 tahun kita mengadakan halal bihalal, tidak pernah absen. Walaupun pemerintah melarang saat Covid, kita tetap melaksanakan melalui media Zoom. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus ke depannya akan terlaksana silaturahmi halal bihalal ini. Akan kami bacakan susunan acara pada pagi setengah siang ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian menyanyikan lagu Mars Iqbah. Kemudian sambutan ketua panitia. Dilanjutkan dengan acara talk show. Setelah talk show kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Dan ditutup dengan doa. Serta setelah itu hiburan-hiburan dari kita untuk kita. Baiklah, kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadrina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya kurang elok kalau kita tidak membacakan Al-Fatihah untuk para leluhur kita, kakek buyut, yaitu Bapak Abdul Hamid dan Ibu Rohaya yang telah melahirkan kita semua di sini sehingga sampai kurang lebih 400 atau 500 generasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Al-Fatihah juga kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir, mungkin karena sedang mendapatkan ujian berupa sakit atau kesulitan di hal-hal yang lain. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang mendapatkan kesulitan diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan, yang sakit, arwah saudara-saudara kita, kakek nenek kita, semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Bapak Haji Muhammad Fatoni. Kepada beliau kami persilakan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Mas Iqbah. Yang tidak hafal bisa melihat layar, nanti akan ada teks yang berjalan, silakan ikuti teks tersebut. Kita sambut lagu Mas Iqbah. Bani Hamid, keluarga yang kuat, dengan cinta dan kasih sayang kami berdiri bersama. Kami memiliki sejarah yang panjang dan tradisi yang kaya. Kami bangga Bani Hamid, maju terus dengan semangat dan kebersamaan. Kami kuat Bani Hamid, jaya selalu dengan cinta dan kasih sayang. Kami menang. Kami memiliki nilai-nilai yang tinggi dan moral yang kuat. Kami peduli, kami saling mendukung dan membantu. Kami adalah keluarga yang harmonis dan bahagia.
setiap liku, kami takkan terpisah. Bersama kita hadapi dunia ini dengan langkah yang pasti dan harapan bersinar. Cinta dan persaudaraan adalah jalan kita. Lagi. Bani Hamid maju terus dengan semangat dan kebersamaan kami kuat. Bani Hamid jaya selalu, dengan cinta dan kasih sayang kami menang. Bani Hamid maju terus dengan semangat dan kebersamaan kami kuat. Bani Hamid jaya selalu, dengan cinta dan kasih sayang menuju berkah ilahi. Ada yang tahu syair dari ini siapa yang menciptakan? Ya, ya, jadi alhamdulillah tahun kemarin lagu ini sudah berkumandang, tapi hari ini juga masih belum banyak yang hafal. Padahal sudah beberapa hari yang lalu sudah saya share di grup untuk dihafalkan. Kalau tidak hafal sudah ada teksnya. Yang dihafalkan adalah iramanya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari ketua panitia. Untuk itu kepada saudara kita Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas rawuhnya di acara Bani Abdul Hamid ini dalam acara halal bihalal. Walaupun tadinya panitia agak deg-degan karena jam 10 banyak yang belum datang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di acara halal bihalal ini di tahun yang ini. Ini ada dari isi hati saya ini, kayaknya tahun ini kok malah melempem. Apa perlu kita adakan di luar kota? Kok sedikit aja. Apa perlu kita di luar kota? Insya Allah nanti panjang umur serta dapat rezeki. Enggak panjang lebar, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara kita lanjutkan dengan acara tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Dr. Andes Ahmad Mukarrom M. Hukum dari Sidoarjo. Kepada Ustadz Ahmad Mukarrom kami persilakan. Perlu kami perkenalkan kepada hadirin bahwa beliau ini adalah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga anggota Majelis Tarjih pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan beliau juga punya kemampuan ahli ilmu falak. Kalau kemarin hari raya ada perbedaan, beliaulah yang menghitung-hitung harusnya kapan hari raya yang tepat. Itu kepada yang terhormat Dr. Andes Ahmad Mukarrom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, keluarga besar Abdul Hamid yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita semuanya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bermuwajahah, bisa bertemu bersama-sama di tempat yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada ibadah kita semua. Semoga salawat dan salam akan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Ibu bapak yang kami hormati, halal bihalal itu istilah dalam bahasa Arab, Pak. Tetapi orang Arab tidak kenal ini. Ya. Kalau jenengan lihat di dalam kamus yang berbahasa kamus bahasa Arab, itu tidak ada acara istilah halal bihalal, itu tidak dikenal. Karena memang ini budaya kita. Ya. Sekali lagi, ini budaya. Dan acara semacam ini hanya dikenal di komunitas Muslim, terutama Asia Tenggara. Saya pernah berhari raya di Mekah. Ya tidak ada acara model seperti begini. Selesai sholat salaman-salaman ya pulang. Yang punya toko ya buka toko, begitu. Ya. Yang punya warung ya buka warung. Itu luar biasa. Lalu kemudian kita bisa bertanya, apa sih sesungguhnya yang melandasi munculnya budaya semacam ini? Mohon maaf, sekali lagi karena ini budaya, jadi tidak perlu dipertanyakan hukumnya apa. Karena biasanya di YouTube seringkali, oh halal, tidak ada hukumnya. Nabi tidak pernah mencontohkan ini bid'ah, kan kadang seperti ini. Ya. Masya Allah, tidak perlu kita menanyakan, ini budaya. Kita adakan atau tidak, ya tidak masalah itu. Gitu loh. Cuma inilah bapak-bapak, hebatnya para kiai kita, hebatnya para ulama kita memanfaatkan momentum. Ya, oke. Memanfaatkan momentum, persoalannya momentum saja. Ya, karena begini. Setelah kita 1 bulan berpuasa, ya, itu kemudian kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Mohon maaf, banyak kadang-kadang para ustadz itu salah memaknai ini. Seolah-olah dengan puasa Ramadan lalu semua dosa diampuni, tidak. Ada ghufira lahu ma taqaddama min. Ada min itu litab'id kalau di dalam bahasa Arab. Itu hanya menunjukkan sebagian daripada dosa. Tidak semua dosa terus kemudian diampuni begitu saja. Ya Pak ya. Bapak Ibu, mungkin dosa-dosa kecil kita itu akan secara otomatis akan diampuni oleh Allah. Tetapi dosa terhadap Allah itu ada yang tidak otomatis itu diampuni, gitu ya, tidak otomatis diampuni. Apa itu? Dosa besar. Bagaimana cara menghapus? Tadi sudah dibacakan oleh Bapak tadi dalam surat Ali Imran mulai 133 sampai dengan 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ya. Coba. Orang mukmin yang baik, muttaqin yang baik itu adalah orang-orang yang apabila melakukan tindakan fahisyah. Fahisyah itu Bapak Ibu adalah dosa-dosa yang punya dampak terhadap orang lain. Ya Bu ya. Misalnya kita membunuh orang. Kita pokoknya ada dampak lah, ada implikasi terhadap pihak lain, itu namanya fahisyah. Sedangkan dolim adalah dosa yang tidak berdampak pada orang lain. Misalnya kita tidak puasa,
itu hanya kita yang berdosa. Ya, tetangga sampean aman-aman saja. Kita tidak sholat itu tidak berdampak pada orang lain. Dosanya hanya milik kita sendiri. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang apabila telah terlanjur melakukan fahisyah au dzalamu anfusahum, melakukan kedoliman terhadap diri kita sendiri, ya, dia segera sadar, ya, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama, ya, karena dia tahu apa resiko daripada itu semua. Itu. Jadi sekali lagi, puasa itu yang kemarin kita kerjakan tidak otomatis menghapus seluruh dosa, tidak. Khusus dosa besar itu butuh taubatan nasuha seperti yang tadi dibacakan itu tadi. Itu satu. Ada lagi dosa yang tidak serta-merta hapus hanya dengan berpuasa. Apa ya? Terhadap dosa yang kita lakukan terhadap sesama. Kalau terhadap sesama ini, itu harus kita minta maaf kepada yang bersangkutan, baru kemudian memohon ampun kepada Allah. Inilah yang ditangkap oleh para kiai kita, yang ditangkap oleh para ulama kita untuk memanfaatkan momentum ini, berkumpul bersama-sama untuk saling memaafkan. Muncul istilah halal bihalal. Bu, Bapak, tidak ada orang baik 100% tidak pernah melakukan kesalahan, itu tidak ada. Termasuk para nabi dan rasul. Cuma bedanya, kalau nabi dan rasul diberi sifat maksum, terpelihara dari kemungkinan melakukan kesalahan sekecil apapun, mesti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bu, tidak ada orang baik 100%. Maka ia pasti selama namanya manusia, insan itu mahallul khata' wan nisyan. Ya, tempat salah dan lupa, itu satu. Saya tambahkan satu lagi, sebuah riwayat. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang tua kami ini sudah tidak ada ya Rasulullah. Apa gerangan yang bisa saya lakukan agar kedua orang tua saya yang sudah almarhum itu mendapatkan, teraliri oleh pahala?" Apa Bu? Jawaban Rasulullah, bina terus silaturahim yang karena kedua orang tamu, ya, yang kamu kenal dengan orang itu karena kedua orang tua kita. Jadi sahabat ini bisa berkumpul dari mana kan? Kan sumbernya dari ini. Oleh karena itu, jika silaturahim seperti ini tetap dipertahankan, maka sampean ya Allah, Allah alirkan ke pahala ini kepada almarhum Bapak Abdul Hamid dan Ibu Rokayah. Ya. Jangan dianggap sia-sia Bu seperti ini, betul. Ya, inilah pentingnya kenapa silaturahim yang dikemas dalam acara halal bihalal itu ya layak dipertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah ibadah yang telah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Dan seperti harapan kita, mudah-mudahan kita semua ini kembali ke dalam kondisi fitrah seperti awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz untuk tetap di tempat karena Pak Ci akan memberikan sesuatu untuk Ustadz. Buku karya dari beliau. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Mukarram, Master Hukum dari Kota Sidoarjo. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah pengetahuan ilmu agama kita, terutama tentang halal bihalal. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad Mukarram sudah jelas bahwasanya HBA itu tradisi, bukan bid'ah. Tidak perlu ditanyakan lagi dasar hukumnya karena HBA ini bagian dari budaya kearifan lokal. Ya. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti acara talk show. Ini acara yang juga kreativitas dari Pak Ci, tadi dipanggilnya Pak Ci, Ketua Iqbal kita. Jadi nantinya Pak Ci akan memandu acara talk show ini yang diikuti oleh
perwakilan masing-masing kabilah. Masing-masing kabilah akan diwakili satu orang dan sudah terdaftar di sini ya. Kabilah dari keluarga Muhammad Yahya akan diwakili Bapak Muhammad Nuh. Yang kedua dari keluarga Bapak Muhammad Ridwan yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Fauzi. Yang ketiga perwakilan dari kabilah keluarga Bapak Abdul Wahid akan diwakili oleh Ibu Hayina. Keempat, perwakilan dari keluarga Bapak Abdul Aziz diwakili oleh Ibu Lili, Kak Lili. Yang kelima, Ibu Nur Endah diwakili oleh kakak saya Bapak Fatur Rahman. Kemudian dari kabilah Ibu Hadijah diwakili oleh Ibu Nyimasdia Rusmania. Ketujuh, perwakilan kabilah dari Ibu Maimunah diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Fatoni. Keluarga dari Bapak Abdul Syukur diwakili oleh Bapak Awaluddin Ismail. Dan terakhir dari keluarga atau kabilah Ibu Nur Aini diwakili oleh Ibu Evi Afia. Kali ini tidak hadir. Mudah-mudahan tahun depan bisa hadir bersama-sama kita. Ya, kita sambut acara talkshow yang akan dipandu oleh Bapak Kemas Adil Masci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah. Para sesepuh, saya anggap sesepuh walaupun masih muda. Sehat-sehat semua ya. Ini. Coba saya mau tanya dulu. Yang paling pojok itu Bapak Muhammad Nuh. Itu wakil dari siapa? Kabilah siapa? Mana kabilah Yahya? Angkat tangan semua kabilah Yahya. Kabilah Yahya mana? Nah, Cak Nuh wakilnya. Yang kedua Muhammad Fauzi, Ahmad Fauzi. Nah, dari mana ini? Wakil dari kabilah Muhammad Ridwan. Mana Muhammad Ridwan? Mana wakil Muhammad Ridwan? Wah, ayo angkat semua kakinya, tangannya, jangan kakinya. Oke. Baik, baik. Alhamdulillah. Ini urutannya ya. Yang berikutnya Hayyina. Ah, ini Hayyin. Dari mana? Itu si Abdul Wahid, ya toh, wakil dari Abdul Wahid. Sebentar. Kayaknya yang kuat suaranya sih ibu-ibu. Mana yang laki? Katanya Pak, Ci, melempem. Mana Abdul Wahid? Itu. Oke. Ini sudah dirasani sama siapa ini? Om Dinis. Om Dinis gini. Wah, banyak ini. Saya nanti siapa ini? Baik, yang berikut adalah Kak Lili. Nah, Kak Lili dari mana? Kabilah apa? Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Suaranya sedikit. Baik, baik, baik. Di tengah Fathur Rahman. Nah, Cak Amang. Ya. Kabilah siapa? Nur Endah Fakih. Mana Nur Endah Fakih? Ini. Nah, sekarang berikutnya dia Rusmandiar, Kak Dia. Dari kabilah mana? Hadijah. Mana Hadijah? Kok sedikit ya? Baik. Nah,
Berikutnya siapa? Haji Fatoni. Kafilah Maimunah. Mana Maimunah? Rame. Ini Om Dini sekarang lagi deg-degan. Minta dukungan semua katanya. Baik. Dinis dari mana? Kafilah? Bahan syukur. Alhamdulillah. Satunya kosong KFI. Ya, masih belum. Karena ada tambah sedikit lagi. Tambah sedikit. Baik. Sambil berdiri, sambil duduk. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah berkenalan. Semuanya sudah tahu bahwa ini adalah wakil-wakil. Sekarang memang saya ingin bertanya saja. Durasinya ini tidak lama ini, ya. Semuanya ini paling lama setengah jam. Jadi 3 menit. Kalau yang ada 2 menit ya dipotong, berarti kurang lagi 29 menit seluruhnya. Gitu ya. Baik. Pertama saya tanya kepada Cak Nuk dulu. Cak Nuk, ya. Cak Nuk ini sudah usianya berapa, Cak Nuk? 79. Di Cak Nuk? 79. 97. 79. Terus kira-kira Jano, kalau tadi dia disampaikan oleh MC, oleh Haji tadi, bahwa Bani Hamid ini sudah berusia 40 tahun. 40 tahun. Yang tahu tentang Bani Hamid itu adalah Cak Nuk yang pertama, karena ketua yang pertama itu adalah Cak Nuk. Begitu Cak Nuk ya? Nah, betul Cak Nuk ya? 40 tahun ya? Nah, betul. 40 tahun. Ya. Apa? Ayah tertua Ahmad Yahya. Oh ya. Ayah tertua, yang anak tertua adalah Ahmad Yahya. Cak Nuk termasuk bagian dari anaknya, kan gitu ya? Nah, nomor berapa Cak Nuk? Agak pakai mic, mic-nya diangkat. Nah, biar didengar sama cucu-cucunya ini. Umur apa? Tadi umur Cak Nuk anak keberapa? Anak saya anak yang ketiga. Oh, anak ketiga. Alhamdulillah. Oh, pertama malah Cak Nur ya. Ah, kebetulan Cak Nur juga datang. Ya, On Rafiq ini apa? Lili Ote. Oh, Lili Ote setelah itu ya. Saya ketiga. Oh, ketiga ya. Jadi anak ketiga dari Ahmad Yahya. Nah, saya tidak tanya cucunya banyak nanti ya, sedikit-sedikit saja. Iya. Cak Nuk, kira-kira waktu berdirinya Bani Hamid, Cak Nuk kan jadi ketua pertama itu. Terus, oh ya, monggo Cak Nuk, diangkat ini Cak Nuk, mic-nya, monggo diceritakan sedikit Cak Nuk. Diceritakan sedikit tentang mulai pertama. Sudah, saya yang tahu. Sudah. Ya. Disampaikan sedikit. Tidak usah lama-lama ya, Nuk. Ya. 1-2 menit selesai. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Saya memang sangat berbangga ya dengan didirikan Bani Abdul Hamid ini. Karena dengan media ini kita terjadi satu saling rasa mengenal. Tidak terlupakan kita saling mengenal. Saya kira kalau saya ditanya siapa si Fulan, insya Allah saya tahu. Tapi tidak tahu yang sampai generasi sini, saya tidak mengikuti sekali. Saya yang tahu itu sampai sekitar kira-kira yang 3 generasi. Dan alhamdulillah ayah saya itu yang paling tertua. Dan kebetulan pekerjaannya adalah teknisi, ahli radio, buat radio. Terus satu sekali dia buat satu persewaan loudspeaker untuk ada acara-acara hajatan pengantin, ya. Ayah saya meninggal, saya lanjutkan itu.
pekerjaan itu, menyewakan acara-acara untuk pernikahan, kemanten dan sebagainya. Sampai-sampai ada agak guyon dan agaknya. Makanya larang wong sing digawa sak omah. Baik Danu, kalau berkaitan dengan Bani Hamid, apa kira-kira Danu kenangan yang paling Loh, saya terkesan bersyukur sekali? dapat Iya. terkumpul seperti begini. Ah, Sebab begini kita sekalian saling mengenal, tidak merupakan akrab, persaudaraan itu lebih tetap tahu siapa si fulan, insya Allah kita tahu. Tapi sampai generasi yang berikutnya ya mungkin kita tidak ngikuti ya, namanya sudah macam-macam sudah. ya, ya. Terus kira-kira ya, keinginan, harapannya apa aja itu untuk generasi muda kita itu kaitannya dengan halal bihalal gitu. Dengan apa? Dengan keluarga Bani Abdul Dilanjutkan, Hamid. saya Dilanjut. bangga sekali ada inovasi yang bagus sekali yang membuat kita itu tidak jerah, tidak kapok. Malah sebetulnya kalau kita tidak hadir di dalam alat seperti begini, itu saya rasanya seperti bukan berdosa tapi eman betul. Iya. Man, nggak bisa Sampai ketemu. kapanpun saya itu, sampai ya saya itu tadi diundang ya namanya Bani Said. Iya. Ya, Iya. karena Bani Said itu berbarengan sama Bani Hamid. Saya ke sana cuma nyampaikan minta maaf tidak bisa hadir karena ada berbarengan Bani dengan keluarga Bani Hamid. Iya, iya. Baik, baik. Mereka maklumi. Baik. Saya kira semuanya Namanya sudah Bani mendengar. Said gitu. Begitulah apa Bani yang Said. disampaikan oleh perwakilan atau sebagai anak dari Ahmad Yahya yang pertama. Berikutnya, terima kasih Janu. Saya kira cukup gitu. Nanti berpindah sekarang yang kedua, yaitu Mas Fauzi. Mas Fauzi ini putranya Muhammad Ridwan. Silakan Janu, pindahkan. Nah, terima kasih Janu. Nah, ini Ahmad Fauzi. Monggo Fauzi. Kira-kira Pak Fauzi ini kira-kira kok kira-kira maksud saya itu saudara yang keberapa dari turunan Muhammad Ridwan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau saya sendiri turunan yang pertengahan dari 7 bersaudara. Ya, ini nomor 4. Oh, nomor 4. Iya. Baik, baik, baik. Iya. Terus kaitannya dengan Bani Abdul Hamid. Ya. Sejak kapan sampean mengikuti kegiatan Bani Abdul Hamid ini? Ya, mungkin bisa saya tambahkan dari penjelasan Cak Nu atau Mas Nu. Sebenarnya Bani Abdul Hamid ini sebelum diadakan halal bihalal itu jauh-jauh sebelumnya sudah ada kegiatan dari rumah ke rumah, ya semacam arisan lah gitu ya. Ya kebetulan pada saat itu, bukan kebetulan, pada saat itu warganya atau anggotanya itu masih sedikit, dari turunan kedua mungkin ya, sampai anak dan cucu. Kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini berkembang dengan total Hampir 500 anggota lebih, ya, 500 lebih. kurang lebih 500 jiwa. Ya. Lebih 500, bukan pakai kurang, lebih dari 500. 500, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kita semua kegiatan seperti ini bisa berkembang dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Demikian dari Terima saya. kasih. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Semuanya sudah juga mendengar. Ini yang muda-muda, generasi muda direkam ini. Keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari para sesepuh kita ini. Silakan sekarang Neng Hajin. Monggo Neng Hajin, pindahkan ya. Ngomong apa kata Neng Hajin? Ya ngomong kok ditakoni lah. Assalamualaikum Ya, wis. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Neng Hajin kenal Abdul Hamid kapan? Halal bihalal Bani Abdul Hamid. Halal bihalal. Mulai kapan kira? Saya- Bani Abdul Hamid kenalnya kapan? Nah ini. Saya waktu itu hamil anak pertama. Waktu itu di rumah Nyamplungan Gang 4. Rumahnya Mak Ning. Manding, iya, Gang 4, iya. Ya. Terus Oh pertama itu ya? Ya. Waktu itu sudah ikut. saya hamil. Ning Hani juga hamil, saya juga hamil. Oh. Anak pertama. Anak pertama siapa waktu yang hamil? Hamil siapa?
Itu ada Pak Iswan Herianto itu. Oh, Iswan Haryanto. Heri ada dah? Heri mana Heri? Kroso tadi lahir no. Ya. Terus kira-kira Neng Ain melihat sekarang ini perkembangan seperti ini, generasi terus akeh-akeh Tambah banyak. Iku ya apa ya enak Saya nambah seneng. Tambah seneng. Tambah semangat, Terus tambah harapan nih ke depan ya apa kira-kira? Mudah-mudahan berlanjut terus. Berlanjut terus ya. Oh ya. Baik. Cukup dengan kira-kira ngono. Apa ndak ono pesan-pesan mana? Loh, katanya mau tanya anak yang keberapa? Apa? Oh iya tadi anak keberapa? Anaknya Tadi. Abdul Wahid itu insya Allah 15. Oh 15. Ya, tapi sama ibu yang dulu. Oh, Saya anak yang keempat anak keempat. dari ibu yang dulu. Kalian dulu. Anak keempat dari jumlah 15. Bayang no. Songo siji ngelahirno 15. Nah, makanya ya bener cepet jadi 500 kabeh. Nah, kan gitu. Masya Allah. Ya wes. Baik. Terima kasih. Sekarang Kak Lili. Monggo Kak Lili. Nah. Sebentar. Belum Kok apa-apa. pasangannya Saya nang sudah ndi iki dredeg pasangannya? duluan. Kak Lili, pasangannya nang ndi? Oh salat. Sapa Kak Lili? Pasangannya sapa? Tuane sapa tuane Kak Lili? Ya, kita perkenalkan sekarang saya Alhamdulillah kebetulan, alhamdulillah dari anak nomor berapa tadi ayahnya? Abdul Aziz, 4. Ya, nomor berapa? Nomor 4. Nah, Itu 2 3 4. ayah kami kebetulan Abdul Aziz Hamid. Nah, kita kebetulan sekali kalau anak yang pertama, tapi kita sebelumnya ada satu kakak dari putra ayah, Muhammad Effendi, yang memang jarang hadir di sini di perkumpulan kita. Karena memang kebetulan berdomisili di Bali, Surabaya, bolak-balik gitu. Iya. Nah, saya belum salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa, lupa Tertinggal. supaya tenang. Nah, jadi dari ayah itu punya satu turunan kakak kami Muhammad Effendi. Terus kebetulan saya anak dari ibu yang kemudian berlanjut ada 10 orang. 10. Jadi saya pertama, adik saya ada 9, 6 laki-laki, 4 wanita, perempuan. Nah kebetulan kita, ya jadi sekarang mungkin sudah turun-temurun sampai sekarang kita belum pernah hitung. Dari saudara sama anak cucu ayah kita sendiri sama Ibu Hafsah kebetulan ya. Kita dengan adanya yang setiap tahun kita adakan mungkin waktu awal-awal itu kita masih kebetulan dibawa suami ke Banjarmasin. Oh iya. Kira-kira seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kita kurang mengikuti, tapi kita setiap tahun itu sebenarnya datang. Cuma kan kebetulan kita udah balik sana gitu kan maksudnya. Nah untuk itu kita ketika kita pas hadir di Surabaya, kita begitu bahagia sekali. Jadi kita yang seharusnya di sana kan terpencil dari kita semua sekarang ini. Nah, kitanya sendiri merasa bagaimana gitu ya. Jadi bertemu itu ada di satu tempat yang waktu itu memang bukan gedung, tak kayak apa sudah kita lupa ya. Nah, tapi dengan adanya sekarang yang ada di sini nih, saya mikir, aduh, saya punya keluarga sebanyak ini. Ya, alhamdulillah. Ini belum datang semua. Ya, Kalau penuh ya alhamdulillah lebih bahagia lagi gitu kalau semua bisa hadir. Terus gitu. kira-kira saya Nah, potong aja ya. Kalau ke depan kira-kira ono harapan program apa sing iso dikerjakan sama ini anak-anak muda kita ini. ya. Ini kan generasinya kan terus ini. Ya. Kira-kira ya apa Kak Lili? Nah, kebetulan yang ditanya ini kita kelanjutan dari adanya perkumpulan ini untuk berlanjutnya mengacarakan apa kan yang dimaksudkan itu ada tambahan apa ke depannya. Nah, untuk itu kita yang sudah usia-usia sekarang ini yang ada duduk di sini kecuali adik kita Dinis ya. Nah, itu masih tumbuh kembang lebih maju lagi untuk kedepannya karena kita udah
pada dari yang paling tua istilahnya, Tua. belum tua betul, bukan sepuh ya, Ya, ya. tua lah kita katakan. Kita berlanjut sampai ke adik-adik kita sekarang Ya, ini, ya, sampai ya. sekarang ini ya, secara keseluruhan. Jadi Kuasa Allah bisa terbentuk seperti ini, Ya. kita syukur, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dengan Baik, adanya, baik, baik. walaupun saya belum di sini ketika Ya, itu, ya, ya. tapi dengan adanya kayak gini kita merasakan suatu kebahagiaan dalam satu keluarga yang ya. terkumpul, Ya. yang kita tidak pernah mengira Ya. berkelanjutan nantinya. Baik, baik, baik. Harus berkelanjutan tentunya. Berkelanjutan ya. Iya. Jadi harapannya kayaknya Harapannya, mulai dari Cak No terus menginginkan untuk dilanjutkan terus ya. Nah, begitu. Dengan program-program yang lebih Ya, maju bisa gitu. dirasakan termasuk oleh baik keluarga maupun Ya. oleh masyarakat. Saya lebih bangga ketika saya ada di Surabaya Ya, sekarang baik. ini. Saya kira cukup gitu ya. Bahagia, lebih Ya, bahagia lagi makasih. karena ketemu terus Ye. setiap tahunnya. Ye. Ya. Makasih Nah, Kak Eli. dari Ya. semua itu Ye. Ye. kuasa Allah yang menciptakan kita semua, kita Ye. bersyukur Ye. dan terima kasih. Ye, makasih. Monggo. Alhamdulillah. Sekarang Cak Amang. Nah, Cak Amang ini dari mana? Keluarga kabilah Nurenda. Ya, silakan Cak Amang. Kira-kira programnya, kira-kira harapannya gimana? Ya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat perkembangan dari Bani Hamid ini, sudah ada donasi yang sekarang ini yang bekerja sendiri, Mas Dinis. Ya. Tapi saya lihat kok sepertinya konsumtif. Ya. Jadi saya kepingin kalau itu dijadikan suatu pekerjaan bagi yang diberi donasi, itu mungkin akan bisa dikembangkan. Artinya kebetulan saya mempelajari dan sudah saya ikuti, saya Ya. sudah mengikutkan 2 orang, Ya. baru 2 orang. Pertama ya udah nanti aja biar. Ya, ya. Nah itu saya memang belum berani melangkah. Baru diri saya sendiri. Ya. Ya. Nah kebetulan kenapa kok saya sendiri? Uang yang saya pegang itu enggak saya pegang, tapi ada di orang. Baik, baik. Sebanyak 100 juta. Ya. Lah itu mau saya berikan itu untuk itu. Ya. Kita kembangkan. Nah, jadi Iya. saya bisa ngambil kesimpulan Ya. bahwa ada kegiatan yang perlu dilakukan oleh Bani Abdul Hamid itu kegiatan yang produktif. Ya betul. Dengan itu maka bisa mengangkat apakah Ya. itu termasuk anggota ataupun Bani Hamid itu sendiri mendapatkan hasil dari sana. Ya. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan yang produktif. Jadi ada program gitu. Dicatat ketua, begitu ya. Baik. Saya kira cukup gitu Cak Amang. Ya. Ya, karena waktunya mohon maaf ya. Monggo Dia sekarang. Kak Dia bagaimana Kak Dia? Langsung saja apa saja? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul dari Nah, ini usul keluarga langsung. Ibu Hadijah, Langsung usul. saya setuju dengan donasi, tapi donasi yang dipegang untuk Mas Dinis itu adalah untuk pendidikan. Pendidikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya rezeki bisa diberikan ke Bapak Dinis untuk diberikan ke keluarga yang tidak mampu. Jadi memang seharusnya kita utamakan pendidikan dulu. Karena pendidikan itu akan jadi investasi buat kita. Ya, ya, ya. Yang kedua, saya juga bangga karena perkembangan Bani Hamid ini sudah tambah maju berkembang. Baik, baik, Silaturahmi itu memang perlu. Silaturahmi perlu digalakkan. Karena dengan silaturahmi kita bisa sehat, bisa diberi Allah panjang umur dan kesehatan yang Amin, amin. Saya kira itu saja ya. usul dari Bani Baik, Hamid. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Nah, artinya bangga dengan Bani Abdul. Nah, saya kira gitu ya. Lanjut. Karena waktunya ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari putra Ibu Haja Maimunah. Saya yang nomor 3, saudara saya 8 semuanya. Alhamdulillah masih ada semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya apa yang dikatakan sama saudara-saudara yang tua ini cukup bagus dan saya sendiri merasakan bahwa itu udah banyak lah yang apa yang dikatakan. Jadi kesimpulan saya hanya satu. Tali silaturahim itu betul apa katanya Kak Dia. Tapi untuk kedepannya supaya tidak menutun, saya respon usulan dari ketua tadi untuk berhalal bihalal di luar kota. Setuju ya? Oke. Usulan ya. Tapi satu syaratnya. Nanti kalau sudah mulai dibuka silaturahim, ayolah kita nabung sedikit-sedikit supaya tidak terasa. Berapapun yang ditabungkan nanti akan dicatat oleh bendahara. Saya rasa itu dari kami Bang Ji supaya waktunya tidak terlalu panjang lebar. Waktunya sudah habis. Saya serahkan kepada saudara kita yaitu Dinis. Sekarang yang buncit. Nah ini sedikit tapi bagaimana suaranya? Mari kita dengarkan. Nah gitulah. Om Dinis. Nah silakan Om Dinis. Oh Mas saja. Nah, ya apa nek Dek? Silakan Dek Dinis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i amma ba'du. Saya Muhammad Aulin Ismail atau yang dipanggil Mas Dinis, putra dari Bapak Haji Abdul Syukur Hamid almarhum dengan beristrikan Ibu Marhamah. Bu Marhamah. Ya, alhamdulillah saya adalah anak pertama dan terakhir. Betul. Pertama dan terakhir ya. Jadi tidak ada tunggalnya karena sudah tunggal. Sudah tunggal. Ya. Ya alhamdulillah dan alhamdulillah juga sudah punya mantan pacar. Mantan pacar. Mana? Yang mana? Itu. Mana? Oh itu dia. Dan minta doanya. Dan sudah punya momongan? Minta doanya. Oh minta doanya. Minta doanya semua keluarga supaya Om Dinis dilancarkan bisa punya momongan gitu. Amin. Baterainya habis. Terus. Ya alhamdulillah minta doanya. Saya jawab. Ya untuk alhamdulillah untuk ya ini cerita sejarah Bani Hamid sedikit. Oke. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bang Hadi ya, SMC dengan Pak Al Ustadz bahwa Bani Hamid ini sudah berlangsung selama 40 tahun. Dan alhamdulillah tepat dengan usia saya 40 tahun. 40 tahun. Dan wis tuwek ulang tahun ngisi-ngisini. Iya terus. Dan saya bersyukur menjadi putra dari Bapak Abdul Syukur Hamid sejak kecil, Bang. Saya bahkan sejak gendongan mungkin ya sudah diajak Buya, saya manggilnya Buya, Buya Syukur. Itu keliling silaturahim, mulai dari mungkin Ahmad Buya Yahya nggak nututi saya, ya. Mulai dari Buya Ridwan, Buya Wahid juga nggak nututi. Buya Aziz sempat ada, Umi Nur juga ya, sampai Umi Muna dan Buya Dola, sampai Umi Dija dan Ciani. Iya. Memang. Dan alhamdulillah saya diajak kalian bahkan sampai ke saudara-saudara mungkin yang cross Bani, mungkin saudara Simulawang, saudara yang lain-lain, Malang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dan harapan, mungkin sekalian harapan bahwa ini bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Dan mungkin bagi yang kami yang mungkin sebagai generasi kedua juga bisa memotivasi atau memberikan semangat kepada generasi selanjutnya. Baik. Kemudian itu, kemudian yang cerita sedikit soal program tadi. Program apa? Iya, Program yang apa? jelas semua yang diusulkan oleh kakanda, saya setuju. Semua yang diusulkan saya setuju. Insya Allah menjadi hal yang positif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Termasuk pendidikan. Sekitar, termasuk yang sudah berjalan sekarang adalah dana pendidikan dan kita setiap tahun mendistribusikan itu
Kemudian karena pendidikan yang disampaikan sama Kak Dia itu benar, karena memang itu untuk anak-anak yang masa usia sekolah. Jadi nggak mungkin kalau dana pendidikan dibuat untuk usaha, karena nggak mungkin kita mempekerjakan anak juga. Nah itu. Tapi nanti nggak apa-apa, usulan dari Cak Amang kita Kumpulkan setuju. dana Ya, sendiri itu, siap. dari Kita luar nanti itu. mungkin bisa Tidak, dana kita pendidikan. rapatkan, Iya, iya. Baik, diskusikan. baik, baik. Ya, Karena itu basic dari basic dari kehidupan manusia. Ya itu yang mungkin Cukup sekian, ya? cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berakhir sudah. Jadi semuanya sudah seperti ada kata tadi dari siapa tadi yang mengatakan bahwa aku bangga dengan ikatan keluarga Bani Abdul Hamid. Bangga ya? Betul. Kalau bangga artinya apa? Setiap halal bihalal mesti hadir, diutamakan datang sini. Oke? Baik, saya kira begitu. Oh iya, utama Fabilian katanya ya. Jadi kalau Mas Syukur tadi, Mbah Syukur tadi sudah mengatakan dulu diseret itu ke rumah-rumah itu, datang sana. Tapi sekarang kan tidak mungkin, rumahnya jauh-jauh kan begitu. Nah, makanya dikumpulkan dalam satu kegiatan yang namanya adalah halal bihalal. Saya kira itu ya yang dapat disampaikan. Sampai. Werna. Baik. Saya kira cukup. Makanya di dalam Mars dari Bani Hamid itulah profil dari Bani Hamid. Itu adalah perjuangan dari kakak-kakek kita dulu. Nenek-nenek kita dulu ya. Artinya mulai dari Muhammad Yahya, Ridwan sampai kepada Mansyukur. Saya kira itu yang dapat disampaikan dalam acara ini, talk show ini. Mudah-mudahan nanti akan dikemas lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, begitu. Mungkin bisa tanpa ceramah, tapi masing-masing bisa menyampaikan. Nah, ini kan lebih menarik kan gitu. Apalagi nanti setelah itu generasi mudanya yang akan menyampaikan. Begitu ya? Iya. Oh ya, baik. Jadi kayaknya memang dengar ya, beberapa waktu ini yang jadi ketua panitia itu kan Mas Ayi terus. Nah ini kan perlu ada tumbuh dari generasi yang lain berikutnya kan gitu. Jadi gantian supaya semuanya merasakan apakah dari Bani Abdul Hamid, ada dari semuanya begitu. Sehingga ini benar-benar dari generasi itu akan terus bisa berjalan dengan baik. Karena nanti gini, kan terus ini subnya kan terus mundur terus. Ini yang sub kedua, nanti sub ketiga ada lagi. Setelah turun baru naik yang keempat, diteruskan begitu. Nah, itulah yang dimaksud agar supaya pertemuan halal bihalal ini terjaga dan langgeng. Saya kira gitu ya. Cukup teman kita. Tapi sebelumnya, iya. Tapi ngomong mana ya? Ya, sedikit aja. Setengah detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa agak seperti dimuliakan. Sebetulnya ada saudara saya yang saat ini hadir di sini, yaitu Aunur Rafiq. Tapi berhubung dia itu agak sedikit ada gangguan kesehatan, maka saya yang duduk di sini. Kakak saya itu pakai kursi roda malahan. Dia di sini. Saya saudara berlima. Ya, jadi saya pertama itu Aunur Rafiq, kemudian Lili Ote, baru saya. Terus Johan, Emil, baik. 5 bersaudara. Ya. Cukup dan ya? Iya, Taufik. Cukup ya? Iya. Ya, nanti jadi dilanjutkan. Yang maju di sini tadi. Oh ya. Karena kondisinya. Ya. Baik. Saya kira cukup Janu ya. Terima kasih Janu. Ya. Karena waktunya Janu, mohon maaf. Nah, terakhir saya akan memberikan kenang-kenangan, hadiah katakan gitu. Ini saya orek-orek sendiri gitu loh. Ya. Ini adalah 30 kajian tentang persoalan-persoalan keseharian.
Judulnya adalah Dakwah Pendidikan dan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau ada yang mempunyai ini nanti, ya itu bisa dipakai pegangan. Saya kira saya hadiahkan kepada beliau-beliau berdelapan ini. Sebentar ya. Baik. Situasi. Oke. Baik, saya kira cukup. Monggo kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kemas Adil Masjid yang sudah memandu talk show Ikatan Keluarga Besar Bani Abdul Hamid yang sudah menceritakan cikal bakal adanya acara halal bihalal Ikatan Keluarga Bani Abdul Hamid yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menikmati hiburan dari kita untuk kita yang sudah merasa mendaftarkan diri untuk mengisi acara pada ini pagi dan siang hari ini untuk persiapan. Yang pertama kami manggil Adik Nur Safia Karimah dari kabilah Muhammad Ridwan. Bismi dengan menyebut nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Maliki yang menguasai, Yaumi hari, Atini pembalasan. Iyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi yang dimurkai, alaihim atas mereka, wala dan tidak, ad-dallina orang-orang yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Nur Safia Karimah beserta adiknya ya. Selanjutnya penampilan dari Pamela, cucu dari Muhammad Johan Arifin dari kabilah Muhammad Yahya. Kita saksikan bersama, inilah Pamela. Asyikul Mustafa abasir binailil muna, ya asyikul Mustafa abasir binailil muna.
Berikan aplaus untuk Pamela. Kasus sofa 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 wa taba wafdul hana qadara kasus sofa wa taba wafdul hana. Nurul jamali bada mi wajhi samsil huda. Nurul jamali bada mi wajhi samsil huda. Mi wajhi samsil huda. Nurul jamali bada mi wajhi samsil huda. Man fadluhu ammana. Man fadluhu ammana. Ammana ammana wa taba wafdul hana qadara kasus safa wa taba wafdul hana. Ya asyikal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyikal Mustafa abashir binailil muna. Qadara kasus safa 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 wa taba wafdul hana qadara kasus safa wa taba wafdul hana. طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى. طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى. قد فاز لما ارتقى. طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى. دون الورى ربنا. دون الورى ربنا. ربنا ربنا وطاب وفد الهنا قدر kasus safa وطاب وفد الهنا. Ya asyikal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyikal Mustafa abashir binailil muna. Qadara kasus safa 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 wa taba wafdul hana qadara kasus safa wa taba wafdul hana. Terima kasih. Ya, itulah penampilan dari Pamela, putri dari Mbak Rosma, cucu dari Bapak Muhammad John Arifin, perwakilan dari kabilah M. Yahya. Oke, sekarang dari
keluarga Bani Khadijah, Bani Hasan. Ya, inilah penampilan dari keluarga Bani Hasan atau Ibu Khadijah yang akan menampilkan lagu Mas Bani Hamid secara keroyokan. Ini perlu dicontoh adik-adik yang masih kecil-kecil tapi sudah hafal. Nah. Bani Hamid, keluarga yang kuat, dengan cinta dan kasih sayang kami berdiri bersama. Kami memiliki sejarah yang panjang dan tradisi yang kaya. Kami bangga Bani Hamid, maju terus dengan semangat dan kebersamaan kami kuat. Bani Hamid, jaya selalu, dengan cinta dan kasih sayang kami menang. Kami memiliki nilai-nilai yang tinggi dan moral yang kuat. Kami peduli, kami saling mendukung dan membantu. Kami adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam setiap itu kami takkan berpisah. Bersama kita ada di dunia ini, dengan langkah yang pasti dan harapan bersinar. Cinta dan persaudaraan adalah jalan kita. Bani Hamid, maju terus dengan semangat dan kebersamaan kami kuat. Bani Hamid, jaya selalu, dengan cinta dan kasih sayang kami menang. Bani Hamid, maju terus dengan semangat dan kebersamaan kami kuat. Bani Hamid, jaya selalu, dengan cinta dan kasih sayang menuju Itulah tadi penampilan dari adik-adik kita. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari keluarga atau kabilah Maimunah atau Abdullah Muhammad, yaitu Gema Sholawat, pembacaan tilawah surat Al-Bayyinah yang ditampilkan oleh adik kita Naira. Kemudian juga adik Safira. Kita saksikan Gema Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Naira. Saya anak dari Mama Santi dan Papa Widodo. Saya cucu dari Umi Erlin dan Nabi Hasan. Saya akan membacakan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Perkenalkan, nama saya Vira, anak dari Mama Inu dan Ayah Sun. Saya cucu dari Umi Erli dan Nabi Hasan. Saya akan membacakan salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyahirina wa mu'alibina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyahirina wa mu'alibina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari itu adik Naira dan Syafira yang telah membawakan kemas salawat dan pembacaan tilawah surat Al-Bayyinah.
Penampilan selanjutnya dari keluarga Bapak almarhum Abdul Syukur akan diwakili oleh sang istri tercinta. Ini lagu favoritnya beliau nih, dari India. Oke, terima kasih Bu. Minta tolong mejanya diatur sedemikian rupa untuk kita saling salam-salaman agar lebih longgar. Salam untuk ilahi bagaikan memanggil insati pada diri. Lebaran terasa kesayuran. Lebaran tapi bersahutan. Lebaran memuji keagungan bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa sesuci lebaran, agar sempurna amalan berdoalah insan di pagi raya. Moga-moga terampun dosa. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat sanak saudara, sama-sama kita gembira. Bermesra tua muda, bantulah miskin hina, menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira.
dosa. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapak, sahabat, sanak saudara, sama-sama kita gembira.